Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vici Jian Vincentia Damanik dari kelas 03 dengan NIM 195080111111036 akan menjelaskan materi pengkajian stok dengan judul korelasi dan regresi. Yang pertama yaitu materi korelasi. Di sini terdapat data hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Brantas. Ini merupakan data dari suhu dan BOD dengan data aslinya, dan yang di sampingnya merupakan data suhu dan BOD yang sudah dilengkan. Di sini suhu diibaratkan dengan X dan BOD diibaratkan dengan Y. Langkah selanjutnya adalah membuat scatter plot dengan langkah-langkah, yaitu blok semua data suhu dan BOD, kemudian ke menu insert, dan ke scatter. Maka hasil dari scatter plotnya terlihat seperti yang terlihat pada layar. Jangan lupa diberikan nama agar lebih mudah diketahui. Kemudian ke tabel perhitungan, yaitu ditambah tabel XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. XY di sini didapatkan dari X dikali Y, maka dapatlah nilainya 7,34, begitu pula sampai data ke 10. X kuadrat di sini didapatkan dari nilai X dikuadratkan, dapatlah hasilnya 11,52, begitu juga sampai data ke 10, dan juga nilai Y didapatkan dari nilai Y dikuadratkan, dapatlah 4,68, begitu pula sampai data ke 10. Kemudian jangan lupa dijumlahkan setiap datanya. Setelah dapat nilai dari data-data tersebut, maka masukkanlah rumus XY seperti berikut. Dimasukkanlah angka-angkanya ke dalam rumus, maka dapatlah nilai RXY-nya adalah 0,72. Langkah selanjutnya adalah uji hipotesis korelasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat pernyataan hipotesis, di mana H0 berarti menunjukkan tidak ada hubungan antara suhu dengan BOD, dan nilai H1 berarti menunjukkan ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian membuat ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana N-nya sama dengan 10, jumlah datanya 10, dan alfa yang digunakan adalah 0,05. Distribusi samplingnya menggunakan distribusi sampling T. Titik kritis, di mana dB-nya sama dengan N kurang 2, 10 kurang 2 berarti 8. Masukkan ke rumus T-tabel, yaitu plus minus T alfa per 2 titik koma dB, maka dapatlah hasil T-tabelnya plus minus 2,306, dilihat dari tabel T. Kenapa plus minus? Karena pada daerah penolakan atau penerimaan H0-nya ada dua daerah penolakan, yaitu minus 2,306, dan daerah penolakan yang lain adalah 2,306, dan diantaranya merupakan daerah penerimaan H0. Kemudian dilakukan statistik uji dengan nilai RXY yang sudah didapatkan tadi dari perhitungan korelasi, dimasukkan ke rumus T itu, RXY akar N kurang 2 per akar dari 1 kurang R kuadrat RXY, didapatkanlah T hitungnya 2,926. Selanjutnya yang terakhir adalah keputusan dan kesimpulan. Didapatkan tadi T hitungnya 2,926, berarti lebih besar daripada 2,306. Berarti diputuskan merupakan daerah tolak H0. Disimpulkan bahwa ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian perhitungan regresi. Tabel yang digunakan sama, yaitu tabel len suhu dan len BOD. Suhu di sini diibaratkan X dan BOD di sini diibaratkan Y. Sama datanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat scatter plot. Sama seperti korelasi, dan langkah-langkahnya juga sama, blok semua data suhu dan BOD len, kemudian menuju ke menu insert, lalu ke scatter, tampillah scatter plot seperti pada layar. Setelah membuat scatter plot, maka dicari nilai dari XY dan X kuadrat, dibuat tabel perhitungan tambahan. Di mana tadi XY didapat dari X kali Y, dapatlah 7,34, begitu pula sampai data ke 10, dan X kuadrat didapatkan dari nilai X dikuadratkan, dapatlah hasilnya 11,52 sampai data ke 10. Setelah dapat nilai-nilainya, maka masuk ke rumus B dengan rumus seperti berikut, dimasukkan angka-angkanya ke rumus tersebut, dan dapatlah hasil B-nya adalah 6,27. Setelah dapat hasil B, maka masuk ke rumus A untuk mencari nilai A. Rumusnya seperti ini, dimasukkanlah angka-angkanya ke dalam rumus, maka dapatlah nilai A-nya yaitu min 19,7.
0,02. Dari nilai A dan B didapatkan model estimasi Y dengan rumus A tambah BX, maka model estimasi Y-nya yaitu min 19,02 tambah 6,27X. Setelah itu kita menuju ke perhitungan determinasi. Tadi model estimasinya sudah didapat dengan rumus sebagai berikut. Di determinasi ini ada tabel-tabel tambahan yaitu estimasi Y, kemudian estimasi Y kurang Y rata-rata, kemudian estimasi Y kurang Y rata-rata dikuadratkan, Y kurang Y rata-rata, dan yang terakhir Y kurang Y rata-rata dikuadratkan. Nah, di sini estimasi Y-nya ini didapatkan dari sini, dari rumus model estimasi, yaitu min 19,02 ditambah 6,27 dikali X-nya, X-nya di sini 3,39, maka dapatlah hasilnya 2,27. Begitu pula sampai data ke-10 dengan menggunakan rumus model estimasi. Kemudian dicari Y, estimasi Y dikurang Y rata-rata, ini kan harus ada Y rata-ratanya, maka dihitung Y rata-rata terlebih dahulu dengan rumus seperti ini. Sigma Y per N, maka dapat dimasukkan angka-angkanya dan dapatlah hasil dari Y rata-ratanya 2,17. Kemudian dilakukan pengurangan, estimasi Y dikurang Y berarti 2,27 kurang Y rata-rata 2,17, maka dapatlah hasilnya 0,09. Begitu pula sampai data ke-10. Kemudian dilakukan perhitungan Y, estimasi Y kurang Y rata-rata dikuadratkan, dapatlah hasilnya 0,09 dikuadratkan, dapatlah hasil 0,01. Begitu pula sampai data ke-10, kemudian Y kurang Y rata-rata. Nilai Y 2,16 dikurang Y rata-ratanya 2,17, yang tadi telah dicari, maka dapatlah hasilnya min 0,01, begitu pula sampai data ke-10. Dan yang terakhir adalah Y kurang Y rata-rata dikuadratkan. Berarti ini dikuadratkan, hasilnya 0,00, begitu pula sampai data ke-10. Jangan lupa dijumlah di akhirnya. Setelah dapat nilai-nilainya, maka dicari R kuadrat atau nilai determinasinya dengan rumus sigma Y, estimasi Y kurang Y rata-rata kuadrat per sigma Y kurang rata-rata Y kuadrat. Dapat dimasukkanlah angka-angkanya ke dalam rumus, dapatlah hasil R kuadratnya 0,52. Dari hasil determinasi ini dapat diinterpretasikan bahwa kandungan BOD yang dapat dijelaskan oleh intensitas suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang terakhir adalah uji hipotesis regresi. Nah, dalam uji hipotesis regresi ini ada dua uji, yakni uji F dan uji T. Yang pertama uji F, sama seperti sebelumnya. Langkah pertama adalah membuat pernyataan hipotesis, di mana H0 berarti intensitas suhu tidak mempengaruhi kadar BOD di perairan, dan H1 berarti intensitas suhu mempengaruhi kadar BOD di perairan. Kemudian membuat ukuran sampel dan tingkat keakuratan, di mana N-nya sama dengan 10 dan alfa yang digunakan adalah 0,05. Distribusi sampling, karena ini uji F, maka menggunakan distribusi tabel F. Titik kritis, P-nya sama dengan 1, P yang dimaksud di sini adalah variabel independen atau variabel bebas, berarti DB1-nya sama dengan P, berarti sama dengan 1, dan DB2-nya sama dengan N kurang P kurang 1, berarti 10 kurang 1 kurang 1 sama dengan 8. Dimasukkan ke F tabel dengan rumus F alpha, titik koma DB1 DB2, maka didapatkanlah F tabelnya 5,32. Setelah dapat F tabel, maka dibuat daerah penolakan atau penerimaan H0. Nah, di sini 5,32 dari nilai F tabelnya merupakan batas dari uji hipotesis, terima H0 atau tolak H0. Selanjutnya dibuat statistik uji dengan bantuan tabel ANOVA seperti ini, tabel ANOVA. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah mencari nilai DB. DB regresi ini merupakan DB1 yang tadi telah dicari sebelumnya ini, tapi DB1-nya adalah 1, dan DB galatnya itu adalah DB2 berarti 8, maka didapatkan DB totalnya 9. Kemudian nilai JK. Nilai JK ini didapatkan dari tabel determinasi sebelumnya yang ini 0,17 dengan 0,32. Yang ini.
Nah, didapatkanlah JKR-nya 0,17 dan JKT-nya 0,32. 0,15 ini didapatkan dari JKT dikurang JKR, didapatkan hasilnya 0,15. Kemudian menghitung KT. KTR didapatkan dari JKR dibagi DB regresi. Kemudian KTG-nya didapat dari JKG dibagi DB galat, maka dapatlah 0,02. Kemudian nilai F hitung didapatkan dari 0,17 dibagi 0,02, maka didapatkan hasilnya 8,76. F tabelnya tadi yang sudah dicari sebelumnya, yaitu 5,32. Ini JKR 0,17, JKT 0,32, dan JKG 0,15. Kemudian dapat diambil keputusan dan kesimpulan, di mana F hitung yang tadi 8,76 itu lebih besar daripada 5,32, berarti tolak H0, berada di daerah tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa sudah ada cukup bukti yang menunjukkan hubungan bahwa suhu mempengaruhi kadar BOD di perairan. Kemudian yang terakhir adalah uji T. Sama seperti sebelumnya, yaitu langkah pertama membuat pernyataan hipotesis di mana H0 menunjukkan intensitas suhu tidak mempengaruhi kadar BOD di perairan, dan H1 menunjukkan intensitas suhu mempengaruhi kadar BOD di perairan. Kemudian membuat ukuran sampel dan tingkat keakuratan, di mana N-nya 10 dan alfanya yang digunakan adalah 0,05, dan distribusi sampel yang digunakan karena ini uji T adalah distribusi tabel T. Titik kritisnya, dB-nya itu N kurang 2, 10 kurang 2 berarti 8, masukkan ke rumus T tabel, di mana plus minus alfa per 2 titik koma dB, maka didapatkan T tabelnya adalah plus minus 2,306. Ini merupakan daerah penolakan atau penerimaan H0, di mana min 2,306 itu tolak H0, 2,306 itu tolak H0, dan di antaranya adalah daerah terima H0. Kemudian dilakukan statistik uji, di mana nilai B-nya tadi sudah diketahui dari uji regresi, yaitu 6,27, dan nilai KTG-nya tadi sudah diketahui dari ANOVA, 0,02, maka masuk ke rumus XXX. Rumusnya adalah sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan per N. Masukkan angka-angkanya ke rumus, dan dapatlah nilai XXX-nya 0,01. Kemudian masukkan ke rumus, setelah dapat XXX, dihitunglah standar error B-nya dengan rumus akar dari KTG per XXX, dapatlah hasil standar error B-nya yaitu 1,41. Setelah dapat standar error B, maka dimasukkan ke rumus T hitung, rumusnya adalah B per standar error B, dapatlah hasil T hitungnya adalah 4,45. Setelah dapat T hitung, maka dapat diambil keputusan dan kesimpulan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, maka termasuk daerah tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa intensitas suhu mempengaruhi kadar BOD di perairan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.